betul sih, kedatangan Tuhan terulur-ulur terus kan. Kadang-kadang saya pikir ya, kenapa Tuhan itu tunda? Sebenarnya juga untuk kita. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan Tuhan itu bukan pecundang, dia takut datang kembali. Sebagian orang meragukan, apa iya dia akan datang kembali? Tapi banyak orang Kristen aja masih belum mengerti perbedaan kedatangan Tuhan kedua kali dan pengangkatan gereja Tuhan. Hari ini kan sudah dijelaskan di peta zaman. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu nanti ketika kakinya menginjak di dunia. Untuk mendirikan kerajaan milenium 1000 tahun damai sejahtera. Ini bukan teori manusia atau filsafat khotbah, bukan. Ini firman Allah loh. Cuman kadang-kadang kita ini cuek sama apa yang dikatakan di Alkitab, apa yang tertulis di dalamnya. Yang kita nantikan sekarang adalah pengangkatan. Itu bukan kedatangan Tuhan kedua kali, itu pengangkatan gereja Tuhan yang Paulus bilang dalam sekejap mata kita diubahkan dalam kemuliaan. Sangkakala berbunyi dulu tentunya. Yang Yesus pernah katakan waktu ngajar sama murid-muridnya ketika masih sama mereka di Galilea, di Yerusalem dia juga pernah memberikan satu teaching sama mereka sebelum dia nanti berapa minggu kemudian mati dibunuh di kayu salibnya. Yesus berkata seperti ini sama murid-muridnya, 2 orang berjalan menggiling atau bekerja lah ya, yang satu ditinggal, yang satu diangkat. 2 orang seranjang, yang satu lenyap. Itu suami istri tentunya. Ada 2 event yang berbeda. Banyak orang kira pokoknya Tuhan datang kembali, Tuhan datang kembali. Ada 2 event yang berbeda. Pengangkatan itu adalah event gereja perjanjian baru. Bukan program manusia. Tuhan mengangkat His bride, mempelainya. Lalu setelah itu bumi atau dunia akan masuk ke dalam masa-masa gelap antikristus 3,5 tahun pertama pemerintahannya. Dia memberikan kemenangan dan damai yang semu. Dia naik daun nih. 3,5 tahun kemudiannya kelihatan belangnya, kelihatan aslinya. Disitulah banyak malapetaka. Malapetaka yang terjadi selama 7 tahun itu dibagi jadi 3 ronde. Ya, ada 3 babak. Masing-masing 7 ronde gitulah ya. 7 meterai, tadi saya sudah jelaskan di ibadah sebelumnya. Lalu ada namanya 7 sangkakala yang sebentar lagi kita baca di pasal 8. Lalu ada 7 cawan. Yang 7 cawan sudah aduhai betahan. Itu sudah murka Allah murni tanpa campuran. Bahkan Tuhan kalau ngamuk pun sudah gak ada gereja Tuhan. Tuhan masih sayang sama manusia keturunan Adam dan Hawa. Masih dikasih kesempatan bertobat. Meskipun beda dengan jikalau ada gereja Tuhan di atas muka bumi atau di dunia. Nanti kita akan sampai ke 7 cawan. Yang itu sudah no hope. Nah 7 tahun ini berakhir nanti dengan perang Harmagedon. Nah pada waktu Tuhan Yesus datang di penghujung tahun daripada pemerintahan Sang Antikristus, itu yang dinamakan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bersama dengan malaikat-malaikat dan orang-orang kudusnya. Kayaknya seperti ini susah dipercaya. Untuk masuk akal itu sulit. Tapi ini firman Allah, mau gimana? Karena kita biasa aja Natal didengungkan setiap tahun, bahkan jadi dongeng cerita. Padahal itu kejadian nyata. Lahir dari perawan tuh gimana caranya tanpa sperma? Bayi tabung pun bukan. Banyak hal di Alkitab itu tidak masuk akal. Karena itu orang Kristen kalau mau percaya Tuhan, kalau manusia kalau mau percaya Tuhan tidak bisa tidak harus beriman. Dan iman kita ini bukan buta, iman kita ini sejarah. Wahyu ini juga mencatat apa yang terjadi dalam sejarah. Sekalipun kalau diceritain sekarang, kayak banyak gak masuk akalnya. Coba ceritakan corona. 10 tahun lalu, jangankan 10 tahun lalu. 3 tahun lalu aja orang ketawa. Percaya gak? Manusia akan banyak bangkrut bisnisnya karena flu. Hah? Pasti semuanya berkata gak masuk akal lu. Negara-negara kan tutup semuanya karena influenza. Cuman dulu flu orang gak anggap. Kanker iya. Kalau kesembuhan dalam kebaktian mujizat, ada orang flu sembuh, mereka kan tertawa. Mujizat apaan tuh? Muncul yang namanya corona, itu pun bukan merek Toyota. There are many things that when told earlier you won't believe it. You won't believe them. Ada banyak hal kalau diceritakan sedikit lebih early, lebih dini aja Anda gak akan percaya sih. 911. Itu loh, 11 September itu waktu itu. Anda kan percaya enggak?
Pesawat bisa nabrak building seperti itu 2 kali. Ada banyak hal kalau Anda lihat ke belakang, orang tidak akan percaya jikalau diceritakan. Nah sekarang lihat ke depan, percayalah sebelum terjadi, semua firman ini akan terjadi. Nanti kita akan memasuki meterai ke-7, buka Wahyu pasal 8, ambil catatan, dan kalau sampai Anda ketinggalan satu pun daripada seri pengajaran ini, please kejar ketinggalan Anda, cari Pustaka Raja Wali di GMS. Setiap GMS kalau saya menyaksikan ini live streaming, kalau di sini ya di luar lah. Ya, pastikan Anda mengikuti masing-masing. Saya tetap akan bahas wahyu dari sisi kehidupan sehari-hari ya. Supaya kita itu back and forth. Bisa tetap dapat wahyunya, kitab wahyu akhir zaman, tapi dapat aplikasinya untuk kehidupan sehari-hari. Karena wahyu itu pada dasarnya yang paling tinggi adalah wahyu Yesus Kristus, bukan antikristus. Tapi kita mau tidak mau harus tetap bicara tentang antikristus, sebab salah satu daripada nubuatan Tuhan adalah tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Nah semuanya ini saya berdoa berharap supaya kita dikasih nutrisi, protein semua untuk kita bisa membedakan yang mana nubuatan untuk dunia, yang mana pesan Tuhan untuk saya. Nah seluruh pengajaran kitab Wahyu sekarang kita sampai ke fase 8, penuh dengan protein isi aplikasi untuk kehidupan sehari-hari. Maksimalkan hidup sehari-hari Anda, setiap hari adalah harinya Tuhan. Hidup di akhir zaman itu dimulai dengan hari ini loh. Akhir zaman itu punya 2 maksud. Kita tidak pernah tahu kapan nafas kita berhenti. Bisa jadi kita dijemput Tuhan karena meninggal dunia alias mati. Bisa jadi kita masih hidup lalu pengangkatan terjadi. Jangan sampai kita ketinggalan. Please don't call me. Yang punya nomor saya, kalau sampai pengangkatan terjadi, jangan telepon saya. Nggak akan ada yang angkat. Kalau saya angkat, celaka, berarti saya ketinggalan dengan Anda. Ngomong kanan kirinya, kalau ketinggalan, kalau pengangkatan terjadi, don't call me. Ngomong seperti itu kanan kirinya. Nah, orang yang ragu ngomong begitu, mungkin masih ada dosa di hidupnya. Ayo, kita bereskan hidup kita ya. Nah, kita memasuki meterai yang ke-7. Ini zaman-zaman sudah dimasuk di zaman antikristus. Jadi sementara dunia mengalami zaman antikristus ini, pasal 8 ini apa yang terjadi di sorga? Coba kita lihat skenarionya seperti apa. Apakah Tuhan itu suka menghukum manusia? Tidak. He said, please understand, God never takes pleasure in punishing sinners. Tuhan tidak pernah bersukaria menghukum orang berdosa. Karena manusia sekalipun belum terima Tuhan, semua adalah keturunan Allah. Adam dan Hawa dalam gambaran rupanya. He loves people. Kalau saya baca kitab Wahyu ya saya bisa lihat Tuhan kita itu panjang sabar. Udah hukum itu masih dikalikan 3. 7 babak. Meterai masih ada, pertobatan 7 babak berikutnya masih ada kebangunan rohani Yahudi. Tadi saya di ibadah sebelumnya sampaikan ada revival untuk Israel. Tapi untuk Gentile, untuk Anda dan saya udah over. Kalau sampai pengangkatan, sudah kelar. Anda sudah bukan lagi target utama pertobatan. Roh Kudus sudah tidak lagi rajin bekerja dalam kehidupan Anda. Masa anugerahmu itu now. Hai non-Israel. Ya, nah setelah itu kan masih setelah kebangunan rohani Yahudi masih ada lagi, masih hukuman demi hukuman. Tapi Tuhan selalu bilang jangan total ya, jangan totalitas. Tuhan kita tuh kalau kasih totalitas, tapi kalau hukuman itu tidak pernah totalitas. He's always half-hearted in punishing us. Saya mau nangis ngomong gini, Tuhan tuh selalu separuh hati kalau menghukum kita. Tapi selalu sepenuh hati untuk memaafkan kita dan mencintai kita. Saya lihat dari ini semuanya, kalau kita Wahyu jangan ketakutan, ngeri. Tapi indahnya Tuhan. Ini orang-orang patut mati punya. Udah dikasih kesempatan bertubi-tubi, ditinggal masih ada kesempatan. Tuhan itu baik sekali. God is good. Ya, nah kita lihat apa yang terjadi di sorga. Waktu dunia mengalami antikristus 7 tahun. Sebelum Yesus datang ke bumi. 7 tahun itu. I hope then. Kalau itu terjadinya, pokoknya I hope. Saya percaya kalau pada waktu itu terjadi. I'll be with him. I hope you'll be with him. Saya akan bersama dengan dia. Saya harap kita semua bersama dengan dia.
Ya. Nah, meterai yang ketujuh, pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, masih meterai ini, maka sunyi senyaplah sorga. Tuhan diam saja. It's quiet. Kira-kira setengah jam lamanya. Aneh nih, di sorga kok ada waktu. Tapi kan ini kan pewahyuannya Yohanes di Pulau Patmos. Jadi Yohanes harus mencatat dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang dunia. Dia bilang kira-kira setengah jam lamanya. Yohanes mengatakan bahwa Tuhan diam setengah jam. Di sorga sih kekekalan, tapi terasa seperti setengah jam. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala, cilaka. Babak kedua dari 3 babak, 7 ronde setiap babak mulai direalisasi. Sangkakala mulai berbunyi. Ini bukan sangkakala memanggil kita ke awan-awan. Itu sudah lewat. Ini sangkakala untuk warning hukuman. Tuhan diam setengah jam. God was quiet. Tahu nggak yang terjadi di bawah sana antikristus? Tuhan diam. Pernah nggak? Ya kalau papa yang suka marah ya lain cerita lah ya. Jadi hambar gitu, dikit-dikit emosi. Tapi kalau ayah yang baik, nggak pernah ngamuk, nggak pernah emosi, selalu bijaksana, selalu cinta anak-anaknya, selalu mengajarkan kebenaran, jadi teladan. Tiba-tiba kalau anak-anak pulang ke rumah lihat papanya wajahnya muram sekali, mukanya merah padam dan diam. Nah, masuklah kamar. Saya kasih satu pesan, ini hikmatnya. Don't get near your papa. Kalau ayah diam, be careful. Kalau orang sabar mukanya diam dan mukanya kusam. There must be something that's bothering him so much. Ada sesuatu yang mengganggu dia luar biasa. Tuhan tuh kayak ragu sebentar lagi menyerahkan sangkakala kepada malaikat-malaikat maut yang akan membunyikannya. 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah itu diberi 7 sangkakala. Tuhan kayak mau menghukum dunia itu kayak, tunggu. Tuhan gak pernah gitu. Tuhan itu ya dan amin. Jadi selalu kalau sama Tuhan itu ada keputusan. Saya sukanya Tuhan itu gitu. Gak pernah Tuhan itu kalau kita datang itu kita dibuat ngambang atau dibuat hanging gitu, gak pernah. Manusia bisa begitu. Ya udahlah nanti gua pikir dulu, lalu gak ada kabar. Tuhan gak gitu. Every time you come to him, there will be a decision. Even though sometimes his decision, kadang-kadang keputusan yang dia buat bukanlah ya atau tidak. Kadang-kadang dia berkata tunggu, tapi itu definitely. Dia berkata wait, I have something better for you. Aku punya sesuatu yang lebih bagus untukmu. Saya sukanya sama Tuhan itu ya. Tuhan itu pemimpin yang seperti ini dalam hidup saya. Dan saya percaya juga dalam kehidupan kita semua. Kalau saya datang ke dia, selalu ada kepastian. Makanya saya suka datang ke hadapan Tuhan, baik di gereja maupun saat teduh. Karena datang ke Tuhan itu tidak ada ruginya. Kita semakin mantap, iya. Karena itu orang kalau dekat sama Tuhan itu dia yang untung sih. Karena orang itu dapat kepastian, dapat keyakinan, dapat damai sejahtera, dapat janji Allah, dapat kekuatan, dapat penghiburan, dapat penglihatan, dapat visi, dapat mimpi. Enak datang sama Tuhan. Gak pernah Tuhan tuh kayak gini. Bos, malaikat berkata, Bapak, Tuhan, malaikat tak panggil dia Bapak, Raja. Sangkakala sudah siap. Tunggu. Tuhan, semua sangkakala sudah di tempat. Tinggal diserahkan ke tangan malaikat. Leave me alone. Leave me alone. Tinggalkan aku sendiri. Masa Tuhan perlu mempertimbangkan lagi? Masa Tuhan itu perlu waktu untuk berpikir? Masa Tuhan itu perlu sendiri supaya dia itu bisa mantap dengan keputusannya sendiri? Saya tidak pernah lihat seorang Tuhan yang begitu kepikiran untuk menghukum apa yang selayaknya orang-orang ini terima. Kenapa banyak orang sering menuduh Tuhan itu suka menghukum dia? God is not like that. My Father is not like that.
Saya seorang ayah, saya kalau mau hukum anak-anak saya itu saya mikirnya lama. Kadang-kadang saya diam, kadang-kadang kalau gregetan sama anak saya, kadang-kadang anak itu bisa buat nakal, tahu nggak? Anak itu bisa buat gregetan kadang-kadang. Itu pun ya, setelah saya hukum, saya menyesal. Nanti kalau tidur saya buka kamarnya berkali-kali dan lihat wajahnya, I miss you. Tapi kan saya harus jaga gengsi, habis hukum masa saya yang sorry. Enggak lah, kalau sana yang salah. Saya enggak pernah lihat seorang Tuhan yang begitu fighting with himself. Yang bergumul dengan dirinya sendiri. Padahal hukuman itu udah layak diterima dan enggak ada gereja loh di dunia. Itu semua orang jahat, semuanya itu orang Sodom Gomora. Maaf nih kalau Anda ketinggalan nanti, ya Anda termasuk orang jahat itu. Tapi yang pura-pura sekarang di gereja. Jangan tersinggung. Kalau Anda tersinggung itu salah Roh Kudus, bukan saya. Roh Kudus menginsyafkanmu. Karena Roh Kudus yang bekerja di hati orang. Kadang-kadang kalau ada pengkhotbah berbicara kayak rasanya berbicara kepada Anda atau menemplak Anda, itu bukan saya, itu Roh Kudus. Jangan salahkan saya. Itu pekerjaan Roh Allah. Kalau Tuhan menegur Anda hari ini, kalau Anda termasuk di kategori orang yang jahat namun pura-pura sekarang di gereja, please repent today. Kalau itu termasuk saya yang harus di dalam ujian, termasuk saya yang harus diuji oleh Tuhan. Kita semua tidak ada satupun yang above the law, itu di atas hukum Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah lihat sisi ini dari Tuhan dalam Alkitab. Pasal 8 ini merobek hati saya. Dan setiap kali saya pikir orang-orang kita, termasuk saya sih, saya nggak munafik, saya beritahu apa adanya. Kadang-kadang saya pun berpikir Tuhan itu mau hukum saya. Kadang-kadang saya pun bisa rasa curiga Tuhan itu mudah menghukum kami. Saya pun kadang-kadang kerdil dan kekanak-kanaan. Tapi waktu saya baca ini robek hati, rasanya Tuhan, kasihan ya jadi Tuhan ya. Disalah ngerti oleh anak-anaknya sendiri. Padahal hukum orang jahat aja dia bergumul demikian. Apalagi hukum putra-putrinya yang dibeli dengan darah yang mahal. You have a good God. So good. Kalau Anda kenal seseorang di hidup ini yang begitu baik rasanya gak bisa marah punya. Orang itu orang jahat dibanding Tuhan. You have such a good God. You have no idea how lucky you are. Anda mungkin tidak sadar betapa beruntungnya Anda menyebut dirimu itu Kristen. Kalau dengar seperti ini harusnya tepuk tangan bangga. Saya lihat ini, ya ampun Tuhan. Udah sana hukum aja. Orang-orang ini layak terima. Manusia itu memang jahat. Kita ini tidak ada yang baik. Terus terang, manusia itu cuma bedanya sini kategorinya. Yang jahat dan lebih jahat. Kita tuh tidak ada satupun yang baik. Makanya ketika Yesus diberitahu guru yang baik oleh orang kaya itu, dia berkata, kenapa kamu panggil aku baik? Hanya Allah yang baik. Dengan kata lain, kalau kamu tidak mau mengaku bahwa aku Allah, jangan panggil aku baik. Tidak ada manusia yang baik. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu, bapak yang jahat aja tidak akan kasih kalah jengking pada anaknya kalau minta susu. Apalagi aku, pasti memberikan Roh Kudus pada barang siapa memintanya. Ayah yang paling baik di dunia ini jahat dibandingkan Bapak Sorgawi. Coba bayangkan Tuhan itu orangnya tanda kutip sebaik apa. You have a good God. Good God. I'm sorry, Father. I often misunderstand you. Keterlaluan kadang-kadang kita itu harus disuruh baru taat perintah. Kita harus ditarik-tarik baru mau baptis. You have a good God. Berlarilah ke Dia. Jangan berkata nanti kalau aku dekat sama Tuhan jadi pendeta. Berlarilah ke Dia, aku enggak layak sih, aku enggak mau dulu ketemu Tuhan, aku enggak mau ke gereja, aku enggak mau baca Alkitab. Jangan begitu, you have a good God. You have a good God. Berapa banyak di antara kita hari ini yang hidupnya setengah-setengah dengan Tuhan. You have a good God. You have a good God. Punya Allah yang begitu baik. Saya tidak akan habis-habis menceritakan kebaikannya. Karena kita semua ini jahat. Oh, kalau Roh Kudus tegur Anda, karena Dia itu baik. Kalau Roh Kudus sebut Anda jahat, itu orang jahat yang pura-pura di gereja. Because He is good. He shows you where you're bad. He shows you
Kadang-kadang dia baik, dia menunjukkan di mana kita buruk. You have a good God. Kena corona kita ketakutan. Loh, ke gereja nggak ke gereja, hadirat Tuhan sih di mana-mana, saya ngerti. Saya agak paise sama Tuhan, agak sungkan kalau saya ketakutan. You have a good God. Kenapa nggak percaya Tuhan bisa lindungi kita dari Toyota? Why do you doubt Him? Kenapa ragu? Ya Tuhan itu baik tapi gak nyata. Ya ampun. Jangan sebut dia baik kalau kau gak percaya dia nyata. Berarti dia fiksi kan? He's good because he's real. Dia baik karena dia nyata. Catat itu. Rekam wajah saya di kamera. Sampaikan ke semua orang pendengar nanti. Kita punya iman, kita punya keberanian, itu dasarnya karena the goodness of God, kebaikan Tuhan. Bukan karena kita hebat, iman kita bulat. I have a good God, I know He's gonna take care of me. Aku punya Allah yang baik, Dia pasti akan jaga aku. Jaga my family. Saya tidak mau ragu. Tahun ini saya buat resolusi, saya mau jadi orang yang tidak meragukan Tuhan lagi. You have a good God. Coba katakan kanan kirinya, sorry saya harus cengeng. Saya orang yang susah untuk nangis sebenarnya, tapi kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan selalu menghancurkan hati saya. Ini pun Roh Kudus yang kerja. Roh Kudus yang kerja, kalau bukan Roh Kudus bekerja di dada saya yang kasar, hati saya yang keras ini. Saya tidak begini orangnya. Roh Kudus telah lembutkan hati saya. He's the good spirit of God. Dia adalah roh yang baik, roh Tuhan yang bekerja. Undang Dia untuk bekerja di hatimu dan mengubah hatimu dan melembutkan hatimu. Amin. Amin. Oh, sampai mana? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan pada mereka diberikan 7 sangkakala. Juga ada satu pelajaran berharga ya, kalau Tuhan diam bukan berarti, kalau Tuhan diam bukan berarti Dia selalu setuju. Oke? Kalau Tuhan diam, itu juga bukan berarti kalau Dia tidak berdaya. Oke? Jadi jangan pernah jangan pernah kita itu mendikte Tuhan. Biarkan Dia diam kalau Dia perlu diam. Kadang-kadang kalau kita berdoa, kok rasanya Tuhan diam saja. Jangan paksa Dia bicara. Jangan paksa Dia bertindak. Jangan paksa Dia bertindak. Kalau Dia diam, melekatlah. Anak saya yang paling kecil itu tidak suka yang namanya barongsai gitu, yang bertopeng-topeng gitu. Dia secara alami sangat takut yang gitu-gituan. Bukan takut, nggak suka gitu loh. Suatu hari kita itu makan di sebuah restoran Chinese, terus tiba-tiba ada tarian-tarian topeng dan sebagainya. Saya berkata dalam hati saya, oh no, karena saya kenal family saya, keluarga saya. Anak saya nggak suka ini. Keluar semuanya topengnya muncul topeng yang lain-lain. Orang lain semuanya senang foto-foto, anak saya tegang. Kan masih kecil ya kan. Dia datang ke saya, pegang tangan saya, dia usir orang itu. Ya kan itu bukan restoranku. Karena mereka merasa papanya itu selalu menjadi pelindung dan itu saya tersanjung sih. Saya bisa aja berdiri dan keluar Wong Fei Hongnya. Ya kan? Tapi nanti semua orang bilang, lah itu pendeta Mawar Sharon kok gebuki orang bertopeng, kan gak lucu. Saya diam aja, saya bilang, tenang nak, tenang. When your dad is quiet, just stay close to him. He will protect you. Tidak perlu Tuhan itu bertindak. Kalau dia diam, Anda belum dapat kepastian, tidak dapat jawaban. It's okay, stay close to him. Diamnya Tuhan itu bisa jadi titik amanmu. Tenanglah. Biarkan Yesus tidur. Kenapa dibangunin sih di perahu itu? Saya mau protes sama Petrus. Let him sleep. Tuhan Yesus itu capek secara fisik manusia loh. Dia itu gak makan aja jarang. Barusan mau istirahat, digempur sama massa. Minta sembuh. Ya, untungnya dulu belum ada selfie. Semua minta menjamah dia. Kasian kan Tuhan. Boro-boro bisa naik perahu, bisa istirahat di bawah, itu pun bukan kapal pesiar.
tapi tenang gitu loh, kena ombak seperti dininak bubukkan. Biarin Tuhan tidur. Kalau Anda nggak mau tenggelam, turun aja ke dok bawah, tidur di sampingnya. Tenang saja, anak Allah nggak akan tenggelam. Kalau Tuhan itu diam, itu kesempatan imanmu tumbuh. Stay close to Him. Jangan paksa mana jawabannya. When God doesn't give you an answer, He is the answer. Kalau Tuhan tidak memberikan kepadamu jawabannya, dialah jawaban yang Anda butuhkan. Saya ngomong sama anak saya, tenang aja. Usir dia, Dad. Usir dia. Dalam hati, mau sih, aku bukan Tuhan. Dan bukan pemilik restoran ini. Tapi saya sudah mikir sih, sampai orang topeng itu datang, saya akan bilang, no, God bless you, go. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, doa berkat biar pergi. Tapi saya ngomongnya gak mungkin terjadi, sampai dia deketi anak saya, buat dia panik, lari dari ke jalanan. Saya pasti akan pegang orang topeng itu, kita stop, enough, pergi ke meja sebelah, tipsnya lebih besar. Atau gimana lah, gak tahu lah. Saya sudah siap, gak mungkin saya akan izinkan apa yang dia takut itu menjamah dia. Tapi kalau saya tidak berbuat sesuatu, kan saya pasti ada alasannya. Kalau saya sebagai manusia, saya bukan pemilik restoran. Dia pegang saya rangkul dia dan berkata, relax Warren, Daddy is here. Saya diam aja, dia ketakutan, saya liatin orang tapi oke pergi kok, gak apa-apa. When God is quiet, put your trust in Him. Taruh rasa percayamu kepadanya. Tuhan lagi diam nih soal corona. Dan trust Him dong, jangan panik. Amin. Atau apapun dalam hidupmu, aku gak tahu. Ya, jadi kalau Tuhan itu diam, have peace. Miliki damai sejahteranya Tuhan. Tapi diam juga bisa berarti ada sebuah ekspektasi. Kalau Tuhan itu diam berarti setelah ini ada aksi. Ya kan? Contohnya Tuhan diam nih sebentar lagi sangkakala diberi. Kalau kita berdoa belum ada jawaban, Tuhan diam. Dan wait in faith. Nantikan dalam iman. Kalau Tuhan diam atas sesuatu baru yang Anda proposalkan, belum ada kepastian dari Tuhan, kembali ke pewahyuan sebelumnya. Tunggu di pos terakhir Anda tunggulah di bus stop, di stasiun terakhir sebelum Anda berlabuh ke masalah itu. Tuhan bilang apa terakhir kali? Stay there in faith. Dan katakan pada dirimu sendiri, my God will act. Allahku akan bertindak. Kalau Tuhan itu diam, then an action soon will be in sight. Sebuah tindakan akan berada dalam jangkauan pandangan. Sebentar lagi akan dilakukan. Kembalilah benteng-bentengan ke bentengmu terakhir. Stasiun tadi sebelum berlabuh ke situ memaksa Tuhan berbicara. Ingat Tuhan ngomong apa? Itu aja, tunggu dengan iman di sana. Kalau dapat jodoh belum juga muncul. Siapapun muncul di depan pintumu sama sekali bukan tipemu. Kembalilah kepada firman jomblo, Anda bisa happy sekarang. Dan Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendiri. Stay there in faith. Belum bisa bisnisnya seperti yang diharapkan, apalagi sekarang dengan pandemi gini semua jadi pelan, epidemi corona. Ternyata bukan cuma ngantem kesehatan, ngantem juga ke toko kita, pabrik atau apa. Dan kembali kepada pewahyuan sebelumnya. Tekuni pekerjaanmu. Orang kan orang. Perhatikan customermu. Tingkatkan servismu. Jujur jadi orang. Stay there in faith. Stay there in faith. Tinggal dalam iman di sana. Dan katakan pada dirimu sendiri. Sebentar lagi Tuhanku akan beraksi. My God will act soon. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan diam dalam hal menghukum aja, berarti sebentar lagi ada sangkakala diberi. Kalau Tuhan diam dalam diri anak-anaknya, sebentar lagi ada jawaban doa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Anda belajar sesuatu? Tuhan itu baik ya. Oh Roh Kudus. Taruh tangan di sini, katakan Roh Kudus bekerjalah di hati saya. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus tercinta.